Diduga untuk tawuran, pemuda bawa sajam ditangkap. Pencuri motor kurir paket dibekuk. Pencuri bersenpi gasak motor pengunjung kedai kopi. Ketangkap warga pelaku penjamretan babak belur. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Aparat kepolisian Polresta Solo mengamankan seorang pemuda berinisial RDP dalam patroli yang digelar di wilayah hukum Polresta Solo. Pemuda ini diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Inilah seorang pemuda berinisial RDP 20 tahun yang diamankan pihak kepolisian setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai sepanjang 1 meter. Pemuda tersebut diringkus saat hendak menggunakan senjata tajam tersebut dalam aksi tawuran di lapangan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pelaku dengan inisial RDP ini mengaku rencana tawuran tersebut dipicu masalah pribadi dengan seorang pemuda lain berinisial AAP. Pelaku menyebut bahwa AAP telah menghina kakaknya. Tak terima dengan hal itu, pelaku kemudian memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menantang berkelahi. Namun aksi tersebut dapat dicegah usai tim Sparta Polresta Solo yang sedang berpatroli berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa samurai. Jaga-jaga diri atau jaga-jaga diri. Kalau berkelahi itu dipakai. Iya loh. Jaga-jaga biar mau perang bawa. Bawa dari rumah. Iya. Ya itu loh Pak. Belinya di mana Mas? Di online. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari rencana pertemuan antara pelaku dan AAP. Namun bukannya datang sendiri, pelaku justru mengajak rekan-rekannya dengan membawa senjata tajam serta sabuk dengan ujung terikat gir sepeda yang berfungsi sebagai senjata. Barang bukti tersebut sempat disembunyikan di saluran air dekat lokasi yang digunakan untuk tawuran. Tujuan dibawanya benda tersebut yaitu akan digunakan pembelaan diri manakala terjadi perkelahian. D kemudian RD bersama temannya berangkat menuju lokasi yaitu lapangan Sumber. Petugas kepolisian tiba dan melakukan pengejaran dan pengamanan kepada kelompok pemuda. Jadi gengnya kita bawa semua ke Polres. Jadi mereka sudah berada di Polresta Surakarta. Dilakukan pendalaman pemeriksaan, akhirnya yang bersangkutanlah yang membawa samurai. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam dapat dipidana hingga 10 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencuri motor kurir paket online ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara pada Senin 8 September 2025 siang. Polisi mengamankan barang bukti berupa paket pesanan konsumen dan juga helm milik korban yang dicuri pelaku. Pelaku berinisial Gevi ditangkap petugas di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, diantaranya paket pesanan konsumen dan helm milik korban, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto, dalam keterangan persnya, Rabu 10 September 2025, pada siang, mengatakan pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang.
Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Bayu mengaku kedua tersangka nekat membawa kabur sepeda motor saat korban mengantar paket milik konsumen dan meninggalkan kendaraannya di pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci masih lengket di Jalan Berdiri, Kari, Medan. Sepeda motor sematawayang milik korban dan sejumlah paket pesanan warga sudah dijual pelaku ke penadahnya. Ini adalah seorang pengirim paket yang mengantarkan paket ke dalam rumah karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Aksi pencurian sepeda motor milik pengantar paket tersebut sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor bersenpi semakin meresahkan warga di Tangerang. Satu unit motor milik pengunjung kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, raib dibawa lari pencuri bersenpi. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV detik-detik 4 pelaku komplotan pencuri sepeda motor di kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten beraksi. Keempat pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor secara berboncengan. Mereka pun langsung menuju ke motor yang ditargetkan di parkiran kedai. Satu pelaku bertugas merusak kunci kontak. 2 pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor yang mereka bawa. Sedangkan satu pelaku lagi mengawasi pergerakan orang di sekitar lokasi. Dalam hitungan menit bersamaan dengan pengunjung kedai yang memergoki, pelaku berhasil menyalakan motor yang ditarget dan langsung membawa lari. Pengunjung kedai yang memergoki itu sempat berusaha mengejar, namun apa daya, 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api sebagai ancaman. Pada maghrib, dan di situ juga ada 2 motor yang hampir berhasil dicuri. Jadi satunya gagal, satunya berhasil. Ada 4 orang, 2 motor. Kalau buat berkunjung sih kurang tahu ya, karena nggak kelihatan juga buat dari sosok orangnya itu. Kalau mengancam pengunjung sih enggak, cuman dari karyawan kita tuh ada yang diancam menggunakan senjata, juga udah diteriakin juga sih. Motor Beat sih, Kak. Iya. Satu yang berhasil dibawa dan satu yang gagal. Kalau dari kita udah follow up ke Polsek, cuman dari Polsek pun belum ada jawaban, belum ada follow up dari Polseknya juga ke kita. Sudah melapor ya? Sudah melapor. Kita juga 50-50 buat ngejar pun, kalau nggak kita yang ditembak, ya kita yang celaka juga kan. Atas peristiwa itu, pihak manajemen telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Cipondoh Resort Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pelaku penjamretan menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap usai menjamret tas milik seorang remaja perempuan di Kota Serang, Banten. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dari amukan massa dan juga membawanya ke kantor polisi. Inilah rekaman video amatir sesaat pelaku penjamretan yang merupakan warga Kota Agung, Lampung ditangkap dan dihakimi massa. Warga yang geram satu persatu membabi buta menghakimi pelaku tanpa ampun dengan bogem mentah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku naas ini tertangkap tangan warga usai menarik tas milik seorang remaja perempuan di Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian melarikan diri dan mengumpat di warung yang menjadi lokasi pelaku dihakimi warga. Saya sampaikan di sini bahwasannya kejadian jambret semalam itu kronologisnya bahwasannya Piket Reskrim malam itu mendapatkan penyerahan dari masyarakat terkait pelaku jambret yang terjadi di Jalan Raya Ciseri. Kemudian Piket Reskrim mengamankan pelaku, sekaligus pada waktu itu juga korban langsung datang ke Mapores juga.
Ya, informasi yang kami terima seperti itu. Jadi si pengendara ini, korban perempuan itu dipepet oleh pelaku. Pelaku di sini yaitu saudara RK, 23 tahun, alamat Kelurahan Banjarmasin, Kota Agung, Kabupaten Tegamus. Itu yang masih kita dalami ya. Itu yang masih kita dalami tentang tindakan si pelaku. Karena memang yang kami dapat sampai saat ini masih korbannya yang perempuan tadi. Atas perbuatan ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban begal bersenjata tajam di Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 September 2025 dini hari. Akibatnya sepeda motor yang dikendarainya dibawa para pelaku. Seorang mahasiswa menjadi korban pembegalan saat tengah melintas di kawasan Jalan Pasar 5 Sembada, Kecamatan Medan Selayam, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 September 2025 dini hari. Peristiwa pembegalan terjadi saat pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai satu sepeda motor memepet korban yang saat itu tengah melintas dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mati mesin. Sadar akan dibegal, korban berusaha mendorong sepeda motor miliknya menjauh dari para pelaku. Namun para pelaku dengan cepat langsung menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga, terlihat jelas pula dengan jelas para pelaku yang berjumlah 3 orang ini mengancam korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya sudah berhasil direbut para pelaku. Yosepin, saksi mata, mengatakan saat kejadian pembegalan tersebut, kondisi jalan tengah dalam keadaan sunyi, sehingga para pelaku ini dengan mudah melancarkan aksi pembegalan terhadap korban. Tengah jalan si korban sudah diikutin si pelaku, dipepetin dari kanan. Kemudian kuncinya diambil dari kanan sehingga motor si korban mati. Lalu si korban mau mendorong motornya masukkan ke dalam paret. Tapi saat dia mau masukkan ke dalam paret, si pelaku langsung muter balik dan mereka tarik tiga, pelaku tarik 3, yang di tengah itu ngularin sajam. Otomatis si korban takut dan dia agak lari sedikit sambil teriak maling gitu. Kemudian si pelaku langsung menodongkan sajamnya ke arah korban sehingga si korban lompat ke gerbang panti asuhan. Korban sendiri telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Sunggal dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Satu unit mobil hilang dicuri di parkiran di depan toko kertas Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku berhasil membawa lari mobil tanpa terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang terparkir di depan toko kertas Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung tiba-tiba menyala dan melaju dibawa kabur pencurian. Dalam peristiwa yang berlangsung cepat ini, pelaku yang belum diketahui jumlahnya tersebut masuk dari pintu kiri mobil untuk menghindari sorotan kamera CCTV. Salah satu karyawan toko, Suryo, mengatakan peristiwa pencurian ini terjadi pada waktu subuh dan baru disadari pemilik pada pagi hari saat akan membuka toko. Mereka kemudian langsung melaporkan kejadian ke kantor polisi. Kita bantu tetangga kan buat CCTV. Orang pas dicek mobil itu udah langsung hidup, berarti dia ngebukarnya dari sebelah kiri gitu ke sebelah kanan. Ada berapa orang dari CCTV? CCTV nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan, tiba-tiba hidup ya? Tiba-tiba langsung hidup ke jalan itu. Sekitar jam 5. Menurutnya aksi pencurian ini terbilang sangat rapi sebab pelaku sudah mengetahui titik mana yang tidak terekam kamera CCTV. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan. Usai viral di media sosial video perampasan sepeda motor warga yang dilakukan komplotan debt kolektor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aparat kepolisian Satreskrim Polresta Banten melakukan patroli di kawasan tersebut.
dan puluhan debt collector bersama belasan unit sepeda motor diamankan petugas. Ini adalah video amatir warga sesaat motor miliknya diberhentikan paksa sekelompok debt collector di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 10 September 2025. Motor miliknya yang diakui sudah lunas itu diberhentikan dan berusaha diambil oleh kelompok tersebut. Sementara kelompok debt collector mengaku motor yang dipakai warga itu menunggak angsuran dan harus dibawa dan dikembalikan ke leasing. Aksi perampasan sepeda motor tersebut pun viral dan mengundang perhatian aparat kepolisian setempat. Kamis 11 September 2025 sore, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya diringkus lalu kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk dimintai keterangan. Selain mengamankan puluhan debt collector, polisi juga menyita 13 unit sepeda motor. Satu diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, dari 23 debt collector tersebut, Satreskrim Polresta Tangerang belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video viral. Kapolresta Tangerang mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran Polsek Cikupa dan Satreskrim Polresta Tangerang. Dari keterangan saksi, ada pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan. Diberhentikan dengan seorang laki-laki tidak dikenal dengan mengaku dari pihak leasing atau lembaga pembiayaan yang akan menarik sepeda motor tersebut dikarenakan telah menunggak daripada angsuran. Kemudian memang terjadi ketegangan karena pemilik kendaraan merasa sudah melunasi semua kewajiban tersebut dan memiliki bukti kepemilikan daripada BPKB. Peristiwa itu direkam, diduga oleh pemilik kendaraan hingga viral di media sosial. Satreskrim Polresta Tangerang dengan unit reskrim Polsek Cikupa di mana melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut setelah dilakukan penyelidikan sebagai bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat. Kami mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga sebagai debt collector atau yang dikenal dengan Matel. Sementara dari 23 orang ini yang kami amankan memang benar semua ini sebagai Matel. Kemudian juga memang dari 23 orang yang Matel ini yang kemarin viral memang saat ini belum kita mendapatkan yang diduga. Sementara yang masuk dalam media sosial tersebut. Ya, untuk dugaan tindak pidana masih kami lakukan pemeriksaan karena memang baru tadi 23 orang ini kami amankan tepatnya tadi sore dan kami mohon waktu untuk memastikan dalam rangka proses pemeriksaan ini lebih mendalam dan nanti akan kami informasikan kepada teman-teman media. Saat ini untuk barang bukti sendiri komandan yang diamankan? Ya, saat ini kita amankan sebanyak 13 unit sepeda motor. Kemudian 1 unit diketahui hasilnya penarikan dan 12 unit lagi sisanya digunakan oleh 23 orang yang diamankan. Dan kami juga mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector untuk menghentikan aksinya, sebab kami akan mengambil langkah tegas guna menjawab daripada keresahan masyarakat. Tindakan mencegat atau merampas tidak dibenarkan. Apabila itu terjadi, kami pastikan akan melakukan proses penegakan hukum. Polisi menghimbau agar para debt collector bekerja sesuai dengan prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Diduga pensiunan guru tersebut merupakan korban pembunuhan. Sri Hartini, pensiunan guru berumur 60 tahun ini ditemukan meninggal di kediamannya di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 5 September 2025. Dari hasil pemeriksaan luar, jasad korban polisi menemukan beberapa luka lebam di wajah dan tangan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Namun saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Dr. Muar di Solo.
Sebelum ditemukan meninggal pada malam hari, sehari sebelumnya korban masih terlihat menyapu halaman rumah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang putri yang saat itu datang ke lokasi. Polisi juga masih mendalami apa ada barang korban di lokasi yang hilang. Ya, ada dugaan kekerasan fisik, namun kita pastikan finalis setelah menunggu dari keterangan dari anak korban baru dicek, karena kemarin waktu kita cek ke sana anaknya belum meyakinkan ada yang hilang atau tidak. Beberapa saksi dari yang ditemukan itu sampai di 11. Sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi guna menguak misteri tewasnya pensiunan guru tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap seorang siswi sekolah dasar menggegerkan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang lansia yang diduga sebagai pelaku diamankan warga setelah korban ditemukan di rumahnya. Inilah rekaman CCTV yang menjadi petunjuk warga melacak seorang pria lanjut usia yang diduga melakukan penculikan terhadap siswi SD di kawasan Pasar 10 Tembung Jumat 5 September 2025 siang. Korban yang masih di bawah umur awalnya ditemui pelaku di sekolah, lalu dibujuk dengan iming-iming hadiah hingga akhirnya dibawa ke rumah pelaku. Dari hasil penyelidikan, diduga korban telah menjadi korban pencabulan hingga 8 kali. Warga yang curiga melacak keberadaan pelaku melalui CCTV dan berhasil menangkapnya. Namun amarah warga sempat meluap sehingga pelaku babak belur sebelum diserahkan ke pihak polisi. Pihak polisi membenarkan kejadian tersebut dan menegaskan pelaku sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga memastikan korban akan mendapatkan perlindungan serta pendampingan medis dan psikologis. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang warga Villa Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tewas setelah menjadi korban pembegalan di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan, tepatnya pada Selasa 9 September 2025 dini hari. Korban tewas setelah senjata pelaku menancap dan tertinggal di kepala korban. Inilah rekaman kamera pengawas lingkungan warga di Jalan Rawakalong, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 9 September 2025 dini hari. Seorang pengendara motor terlihat dipepet dua orang pria berboncengan sepeda motor tepat di dekat TK Kotrunada, arah Jembatan Luhut, Permata, Pamulang. Setelah dipepet, korban kemudian disabet dengan senjata tajam di bagian kepalanya hingga tersungkur bersama sepeda motor yang dikendarainya. Melihat korban terjatuh, kedua pelaku kemudian tancap gas dan meninggalkan korban bersama motornya dengan kondisi kepala korban tertancap senjata tajam milik pelaku. Warga yang mengetahui korban langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari aksi keji tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan tersangka kasus mutilasi terjadi di Surabaya pada Sabtu 6 September 2025. Pelaku bernama Alfi Maulana, warga Labuhan Batu, Sumatera Utara, diringkus petugas di sebuah rumah kos tak lama setelah penemuan potongan tubuh manusia di Pacet, Mojokerto. Inilah rekaman detik-detik penangkapan tersangka mutilasi Alfi Maulana di sebuah rumah kos di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Petugas memegang dan menggeledah satu persatu benda yang berada di kamar kos pelaku. Pelaku ditangkap karena diduga telah menghabisi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, secara sadis dan dimutilasi di kamar mandi dengan menggunakan pisau dapur tidak lama sebelum pelaku ditangkap. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Beberapa bagian tubuh termasuk leher korban dipotong pelaku, termasuk tulang korban yang diremukkan hingga menjadi bagian terkecil. Bekas potongan tubuh korban yang menggegerkan warga setempat ditemukan di kawasan Sendi, Pacet, Mojokerto. Akibat perbuatannya, Alfi Maulana dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan mutilasi. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia yang berusia 89 tahun. Tidak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah lansia yang makamnya dibongkar orang tidak dikenal itu ternyata hilang.
Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejosari Mataram, Kampung Rejosari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni itu telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun raib. Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat 5 September 2025 malam dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu 6 September 2025 siang saat melewati jalan dekat area pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Sedih betul pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi ya, orang kayak gitu kan. Aku nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu, kok sampai dibongkar gitu loh. Ibuku tuh kayak mana gitu loh kan. Terus aku langsung pokoknya nggak pikir panjang, tak tutup langsung itu, kapannya itu tak kami itu, papannya itu tak masukin lagi, patoknya tak diriin lagi. Nah terus setelah itu tak timbun lagi. Ini tali yang gini loh, yang nggak ada itu, yang pas papan itu nggak ada itu. Tali di perut malah. Sesungguhnya begini kalau di dada. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan orang pekerja menjadi korban perdagangan orang atau TPPO setelah mengalami penyekapan di atas kapal ikan KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Bali, di mana para korban yang rata-rata berusia 18 hingga 47 tahun itu tertipu oleh calo karena diiming-imingi gaji dan fasilitas fantastis yang ditawarkan kepada mereka. Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan. Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal ikan KM Awindo 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan ABK ilegal di sekitar Pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setiba di Bali, para korban justru ditempatkan di KM Awindo 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak, serta dibebankan hutang kepada calo yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO, yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025, dimana para korban ini itu dijanjikan melalui media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada melalui Facebook, dijanjikan untuk bekerja di kapal collecting dan di UPI atau unit pengolahan ikan. Tapi nyatanya ketika sudah diberangkatkan dan sampai di Bali, itu ditempatkan di kapal cumi. Nah, tentu dalam konteks kapal cumi ini itu berbeda. Nah, sehingga para korban ini menolak untuk diberangkatkan, tetapi diancam untuk bisa membayar biaya akomodasi. Dan pada akhirnya para korban itu kurang lebih di tanggal 8 Agustus itu disekap
di pelabuhan, di kapal, di atas kapal Awindo 2A, yang dimana proses penyekapan tersebut tidak mendapatkan konsumsi yang layak. Minum yang air tawar, kemudian makanan mie yang 2 sendok dibagi untuk seluruh korban, dan di sana korban itu belum memiliki status yang jelas, belum sebagai ABK karena belum disahkan oleh Syah Bandar, dan belum menjadi pekerja karena untuk menjadi pekerja itu unsur upahnya bersifat kumulatif. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Upah ini belum diberikan. Ini juga berdasarkan konsultasi dari forum multi stakeholder. Yang kita simpulkan memang di sini si korban itu dieksploitasi begitu karena belum ada status yang jelas tapi sudah diberikan perintah pekerjaan gitu. Nah, karena adanya proses tersebut dan dari pihak kepolisian gitu berinisiatif untuk dapat gitu memeriksa di pelabuhan dan menemukan para korban ini. Dan syukurnya para korban itu mau untuk diwawancara sehingga pihak kepolisian itu menemukan unsur kuat TPPO dan akhirnya berkoordinasi dengan kami dari tim advokasi perlindungan pekerja perikanan sehingga kami di sini bisa bersama-sama untuk bisa memperkuat korban dan akhirnya proses penanganan perkara bisa dibilang cukup cepat. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa, sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan yang terdiri dari 3 orang perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang oknum polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi koboi jalanan kembali terjadi. Kali ini seorang pengendara ojek online ditodong pistol oleh penumpang sepeda motor lain saat terlibat cekcok di depan kawasan ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah rekaman video dashcam yang viral di media sosial saat driver ojek online ditodong pistol oleh penumpang sepeda motor lain di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penumpang itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke pengemudi ojol dan ke bawah saat cekcok di antara mereka terjadi. Aksi koboi jalanan tersebut sontak mengundang perhatian warga dan pengguna jalan lain di sekitar lokasi. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena takut melihat pelaku yang memegang benda mirip pistol tersebut. Denny, salah seorang driver ojek online yang suka mangkal di kawasan tersebut, membenarkan adanya peristiwa ini. Namun dirinya tidak mengetahui persis apa permasalahan dari keduanya. Diduga adanya perselisihan pada saat di jalan. Kejadian di jalan atau gimana, nah terakhir di PPT di mari gitu. Oh, kurang lebih sih begitu sih. Itu jenis senjatanya apa bang? Yang abang tahu bang itu? Kalau jenis senjata sih kurang tahu ya, soalnya di video itu samar-samar sih. Intinya dia ngeluarin senti. Sentinya ya nggak begitu gede sih. Iya, kecil. Lumayan kecil lah gitu. Makanya, ada berapa bang yang naik motor itu bang? Kalau dari yang bawa senjata senti itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya 1 orang 1 motor. 1 orang, berarti 2 orang gitu ya? Iya. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Namun videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Daupuri Kaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantahkan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasinya berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung.
Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Aminoto arah ke Banjarbalun, dan Banjar Margajati dan Pasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir yang datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan dengan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantahkan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Air masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam 2:30 ya. Setengah 3 pagi itu deh. Itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu kayak bangunnya udah itu bangun banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa pinggang ya? Pinggang ya, Pak ya. Orang dewasa kan. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja, Pak? Mungkin orang dokumen penting ya. Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu, Pak? Oh enggak, korban sih enggak. Semua udah diungsikan sama keluarga yang di atas ya. Sudah dipindah ke atas ya? Iya, ke atas. Mulai terjadinya tuh jam 3 pagi kira-kira. Kita airnya mulai naik. Iya. Terus sampai jam 4 tadi akhirnya pada ngungsi. Barang-barang udah nggak bisa diselamatkan kan. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah. Akhirnya jebol semua. Hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu aja bisa diselamatkan. Bisa dibawa. Kalau yang besar-besar nggak bisa. Gitu. Karena emang tadi arusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air makin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Para pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Roximas Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang digemparkan oleh tewasnya salah seorang pengunjung. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah tak bernyawa tergeletak di area parkir dengan kondisi kepala bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat, diketahui jika korban merupakan pemuda berinisial H berusia 25 tahun. Meski diduga korban tewas karena terjatuh dari lantai 5 area parkir, namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebabnya, apakah korban tewas karena nekat bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak kejahatan. Selain telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Anggota kami menerima laporan dari pihak security pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, pukul 11.45, ditemukannya mayat yang diduga jatuh. Kita identifikasi dari tim Polsek, terus kemudian dari Babin, juga dari tim Ident Polres, menemukan bahwa ada lelaki bernama H, umur 25 tahun, diduga meninggal karena jatuh dari tempat parkiran di ITC Roximas. Ya. Untuk dugaan awal ini belum ada kesimpulannya, kita masih melakukan pemeriksaan. Kemungkinan masih antara bunuh diri ataupun yang lainnya, tapi masih kita lakukan pemeriksaan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda naas itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kepanikan pecah saat api berkobaran dari rumah warga yang terbakar di Desa Rancabango, Kecamatan Racek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada Kamis 11 September 2025 dini hari, isak tangis dari salah seorang pemilik rumah pecah melihat kobaran api yang membakar rumahnya. Api berkobar hebat dan menghanguskan rumah yang terbakar.
Namun penghuni rumah dinyatakan selamat dari jilatan api karena terlebih dahulu keluar sebelum api membesar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Rajek dan Mauk dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 2 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari atap kamar bagian depan. Letupan yang sempat terjadi membuat api merembet dan meludeskan bangunan rumah. Dari keterangan penghuni rumah, api berasal dari adanya korsleting listrik pada meteran listrik yang menempel pada tembok kamar bagian depan rumah. Yang terjadi kebakaran itu rumah warga ya, dan di pemukiman. Ada berapa rumah yang terbakar, Bang? Untuk rumah yang terbakar 1, cuma ditempatin 2 kakak. Untuk penyebabnya sendiri apa sih, Bang, kebakaran itu, Bang? Kebakaran itu dugaan sementara dari korsleting listrik. Bang, api ini sempat membesar nggak, Bang? Ya, pas kita nyampe lokasi api masih cukup besar ya, udah rata, semuanya dari belakang sampai depan sampai ke samping udah rata dengan api. Bang, ada berapa unit yang diterjunkan? Kita menunjukkan 2 unit dari Pos Rajek dan Pos Mauk. Ada berapa personil, Bang? Untuk personil semuanya dari kita ada 5, dari Rajek ada 4. Ada kendala nggak saat pemadaman, Bang? Untuk kendala saat ini di TKP warga agak sudah menjibun, jadi agak banyak. Jadi untuk masuk agak susah tadi. Jadi proses pemadaman berapa lama, Bang? Proses pemadaman kurang lebih 2 jam. Bang, kalau yang Abang tahu, Bang, kerugian sekitar berapa, Bang? Untuk kerugian kurang lebih ditaksir 200 juta. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditafsir mencapai 200 juta rupiah. Kebakaran ini masih diselidiki Polsek Rajek. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polresta Solo mengamankan seorang pemuda berinisial RDP dalam patroli yang digelar di wilayah hukum Polresta Solo. Pemuda ini diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Inilah seorang pemuda berinisial RDP 20 tahun yang diamankan pihak kepolisian setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai sepanjang 1 meter. Pemuda tersebut diringkus saat hendak menggunakan senjata tajam tersebut dalam aksi tawuran di lapangan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pelaku dengan inisial RDP ini mengaku rencana tawuran tersebut dipicu masalah pribadi dengan seorang pemuda lain berinisial AAP. Pelaku menyebut bahwa AAP telah menghina kakaknya. Tak terima dengan hal itu, pelaku kemudian memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menantang berkelahi. Namun aksi tersebut dapat dicegah. Usai tim Sparta Polresta Solo yang sedang berpatroli berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa samurai. Jaga-jaga diri atau jaga-jaga diri. Kalau berkelahi itu dipakai? Iya loh. Jaga-jaga dia. Mau perang bawa dari rumah? Iya. Ya itu loh Pak. Belinya di mana, Mas? Di online. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari rencana pertemuan antara pelaku dan AAP. Namun bukannya datang sendiri, pelaku justru mengajak rekan-rekannya dengan membawa senjata tajam serta sabuk dengan ujung terikat gir sepeda yang berfungsi sebagai senjata. Barang bukti tersebut sempat disembunyikan di saluran air dekat lokasi yang digunakan untuk tawuran. Tujuan dibawanya benda tersebut yaitu akan digunakan pembelaan diri manakala terjadi perkelahian. D kemudian RD bersama temannya berangkat menuju lokasi yaitu lapangan Sumber. Petugas kepolisian tiba dan melakukan pengejaran dan pengamanan kepada kelompok pemuda. Jadi gengnya kita bawa semua ke Polres. Jadi mereka sudah berada di Polresta Surakarta. Dilakukan pendalaman pemeriksaan, akhirnya yang bersangkutanlah yang membawa samurai. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.
Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam dapat dipidana hingga 10 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencuri motor kurir paket online ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara, Senin 8 September 2025 siang. Polisi mengamankan barang bukti berupa paket pesanan konsumen dan juga helm milik korban yang dicuri pelaku. Pelaku berinisial GV ditangkap petugas di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, diantaranya paket pesanan konsumen dan helm milik korban, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto dalam keterangan persnya Rabu 10 September 2025 pada siang mengatakan pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Bayu mengaku kedua tersangka nekat membawa kabur sepeda motor saat korban mengantar paket milik konsumen dan meninggalkan kendaraannya di pintu gerbang rumah warga dengan kondisi kunci masih lengket di Jalan Berdiri, Kari, Medan. Sepeda motor sematawayang milik korban dan sejumlah paket pesanan warga sudah dijual pelaku ke penadahnya. Ini adalah seorang pengirim paket yang mengantarkan paket ke dalam rumah karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Aksi pencurian sepeda motor milik pengantar paket tersebut sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian kendaraan bermotor bersenpi semakin meresahkan warga di Tangerang. Satu unit motor milik pengunjung kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondo, Kota Tangerang, Banten, raib dibawa lari pencuri bersenpi. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV detik-detik 4 pelaku komplotan pencuri sepeda motor di kedai kopi di Jalan Maulana Hasanuddin, Cipondo, Kota Tangerang, Banten beraksi. Keempat pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor secara berboncengan. Mereka pun langsung menuju ke motor yang ditargetkan di parkiran kedai. Satu pelaku bertugas merusak kunci kontak. 2 pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor yang mereka bawa. Sedangkan satu pelaku lagi mengawasi pergerakan orang di sekitar lokasi. Dalam hitungan menit bersamaan dengan pengunjung kedai yang memergoki, pelaku berhasil menyalakan motor yang ditarget dan langsung membawa lari. Pengunjung kedai yang memergoki itu sempat berusaha mengejar, namun apa daya, 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api sebagai ancaman. Pada maghrib, dan di situ juga ada 2 motor yang hampir berhasil dicuri. Jadi satunya gagal, satunya berhasil. Ada 4 orang, 2 motor. Kalau buat berkunjung sih kurang tahu ya, karena nggak kelihatan juga buat dari sosok orangnya itu. Kalau mengancam pengunjung sih enggak, cuman dari karyawan kita tuh ada yang diancam menggunakan senjata, juga udah diteriakin juga sih. Motor Beat sih, Kak. Iya. Satu yang berhasil dibawa dan satu yang gagal. Kalau dari kita udah follow up ke Polsek, cuman dari Polsek pun belum ada jawaban, belum ada follow up dari Polseknya juga ke kita. Sudah melapor ya? Sudah melapor. Kita juga 50-50 buat ngejar pun, kalau nggak kita yang ditembak, ya kita yang celaka juga kan. Atas peristiwa itu, pihak manajemen telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Cipondo Resort Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pelaku penjamretan menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap usai menjamret tas milik seorang remaja perempuan di Kota Serang, Banten. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan langsung pelaku dari amukan massa dan juga membawanya ke kantor polisi.
Inilah rekaman video amatir sesaat pelaku penjamretan yang merupakan warga Kota Agung, Lampung ditangkap dan dihakimi massa. Warga yang geram satu persatu membabi buta menghakimi pelaku tanpa ampun dengan bugem mentah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku naas ini tertangkap tangan warga usai menarik tas milik seorang remaja perempuan di Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian melarikan diri dan mengumpat di warung yang menjadi lokasi pelaku dihakimi warga. Saya sampaikan di sini bahwasannya kejadian jambret semalam itu kronologisnya bahwasannya Piket Reskrim malam itu mendapatkan penyerahan dari masyarakat terkait pelaku jambret yang terjadi di Jalan Raya Ciseri. Kemudian Piket Reskrim mengamankan pelaku sekaligus pada waktu itu juga korban langsung datang ke Mapores juga. Ya, informasi yang kami terima seperti itu. Jadi si pengendara ini, korban perempuan itu dipepet oleh pelaku. Pelaku di sini yaitu saudara RK 23 tahun, alamat Kelurahan Banjarmasin, Kota Agung, Kabupaten Tegamus. Itu yang masih kita dalami ya, itu yang masih kita dalami tentang tindakan si pelaku, karena memang yang kami dapat sampai saat ini masih korbannya yang perempuan tadi. Atas perbuatan ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Puluhan orang pekerja menjadi korban perdagangan orang atau TPPO setelah mengalami penyekapan di atas kapal ikan KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Bali. Para korban yang rata-rata berusia 18 hingga 47 tahun itu tertipu calo karena diiming-imingi gaji dan juga fasilitas fantastis yang ditawarkan kepada mereka. Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan. Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal ikan KM Awindo 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan ABK ilegal di sekitar Pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setiba di Bali, para korban justru ditempatkan di KM Awindo 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak, serta dibebankan hutang kepada calo yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total ya 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO, yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025, dimana para korban ini itu dijanjikan melalui media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada melalui Facebook, dijanjikan untuk bekerja di kapal collecting dan di UPI atau unit pengolahan ikan. Tapi nyatanya ketika sudah diberangkatkan dan sampai di Bali, itu ditempatkan di kapal cumi. Nah, tentu dalam konteks kapal cumi ini itu berbeda. Nah, sehingga para korban ini menolak untuk diberangkatkan, tetapi diancam
untuk bisa membayar biaya akomodasi. Dan pada akhirnya para korban itu kurang lebih di tanggal 8 Agustus itu disekap di pelabuhan, di kapal, di atas kapal Hawindo 2A, yang dimana proses penyekapan tersebut tidak mendapatkan konsumsi yang layak. Minum yang air tawar, kemudian makanan mie yang 2 sendok dibagi untuk seluruh korban. Dan di sana korban itu belum memiliki status yang jelas, belum sebagai ABK karena belum disahkan oleh Syah Bandar, dan belum menjadi pekerja karena untuk menjadi pekerja itu unsur upahnya bersifat kumulatif. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Upah ini belum diberikan. Ini juga berdasarkan konsultasi dari forum multi stakeholder. Yang kita simpulkan memang di sini si korban itu dieksploitasi begitu karena belum ada status yang jelas tapi sudah diberikan perintah pekerjaan gitu. Nah, karena adanya proses tersebut dan dari pihak kepolisian gitu berinisiatif untuk dapat gitu memeriksa di pelabuhan dan menemukan para korban ini. Dan syukurnya para korban itu mau untuk diwawancara sehingga pihak kepolisian itu menemukan unsur kuat TPPO dan akhirnya berkoordinasi dengan kami dari tim advokasi perlindungan pekerja perikanan sehingga kami di sini bisa bersama-sama untuk bisa memperkuat korban dan akhirnya proses penanganan perkara bisa dibilang cukup cepat. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa, sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan yang terdiri dari 3 orang perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang oknum polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di berbagai daerah. Modusnya beragam, mulai dari iming-iming gaji yang besar hingga fasilitas yang fantastis. Untuk itu, masyarakat perlu lebih waspada saat menerima tawaran kerja. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari jerat TPPO. Tips pertama, selalu cek dan pastikan perusahaan atau agen perekrut memiliki izin resmi dan juga terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua, jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa ada kontrak kerja tertulis yang jelas. Tips yang ketiga, simpan dan jaga selalu dokumen pribadi seperti KTP dan ijazah. Jangan pernah diserahkan kepada calo. Keempat, pastikan ada kontrak darurat atau kontak darurat dan juga informasikan kepada keluarga atau kerabat sebelum berangkat kerja. Tips yang kelima, laporkan segera ke pihak yang berwenang jika menemukan praktek perekrutan mencurigakan atau melanggar hukum. Ingat pemirsa, menjaga diri dari jerat TPPO bukan hanya melindungi keselamatan Anda, tetapi juga menjamin hak dan kehidupan yang layak sebagai pekerja. Selalu waspada dan jangan mudah tertipu daya janji manis yang menyesatkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang Anda saksikan dapat menjadi pengingat dan juga untuk selalu waspada dari menghindari aksi yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.